Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Festusmed, solusi cepat matematika. Sahabat Festusmed, kita lanjut lagi. Ini adalah pertemuan yang kedua dari persamaan kuadrat, yaitu materi matematika kelas 9 semester 1. Kurikulum 2013 yang terbaru ya, berdasarkan edisi revisi tahun 2018. Oke, kita masuk ke bagian yang kedua sekarang, yaitu cara memfaktorkan. Kemarin kita sudah sampai bagaimana cara mendapatkan akar. Nah, caranya salah satunya adalah dengan cara memfaktorkan. Kemarin ada 3 cara ya. Yang pertama dengan memfaktorkan, yang kedua dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, kali ini kita akan bahas yang cara memfaktorkan. Kita simak videonya. Nah, yang cara memfaktorkan itu yang pertama bentuknya adalah bentuk yang pertama, yaitu A-nya sama dengan 1 ya. Kemarin kita sudah bahas bentuk persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C. Nah, di sini kalau A-nya sama dengan 1 berarti A-nya nggak usah ditulis ya, langsung X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. B itu nanti adalah angka, C juga angka, menyesuaikan dengan soal yang akan diberikan ya. Cara penyelesaiannya bagaimana? Langkah pertama berarti kita harus buat 2 kurung, terus sama dengan 0. Harus sama dengan 0 ya. Di sini harus ada kurungnya 2. Jangan 1, jangan 3, harus 2 karena persamaan kuadrat berarti 2 kurungnya. Kemudian kalau di sini X berarti langsung saja yang depan X sama X. Nah, di sini ada P sama Q, itu angka yang lain lagi. Tapi nanti ada ketentuannya bagaimana cara mengisi P dan Q. Nah, ketentuannya bagaimana? Nah, ketentuannya adalah angka-angka ini, P dan Q itu adalah angka-angka. Jika nanti dikalikan, hasilnya akan ketemu C. Tapi angka itu jika dijumlahkan akan ketemu B. Jadi yang pertama, angka-angka itu kalau dikalikan hasilnya adalah C atau yang belakang. Tapi kalau dijumlahkan adalah yang B. Ya, biar jelas kita kasih contoh saja ya. Nah, ini contohnya adalah soalnya X kuadrat ditambah dengan 8X ditambah 15 sama dengan 0. Berarti bagaimana cara penyelesaiannya? Kita selesaikan. X kuadrat plus 8X plus 15 sama dengan 0. 8 itu berarti artinya B, 15 itu berarti artinya C. Sedangkan A-nya 1 ya, karena nggak ada. Maka caranya kita buat 2 kurung ya. Kita buat 2 kurung. Sama dengan 0. Selanjutnya kita tulis di sini harus X sama X ya. Kalau di sini X ini sudah pasti X sama X. Karena ini kalau dikalikan X kali X nilainya adalah X kuadrat. Jadi depan kali depan hasilnya adalah yang depan. Kemudian belakang kali belakang hasilnya adalah yang belakang. Jadi yang C itu adalah perkalian antara P dengan Q. Berarti angka berapakah jika dikalikan hasilnya 15, tapi kalau dijumlahkan 8. Nah, kata kuncinya adalah yang di belakang dulu. Ya, kita tulis 15 dulu. 15 itu kita buat faktornya. 15 itu berapa kali berapa yang mungkin? Ya, 15 kali 1. Bisa kan? 15 kali 1 nilainya 15. Atau angka yang lain? Iya, 5 kali 3. Nah, sekarang angka ini kalau dijumlahkan harus sama dengan berapa? 8. Mungkin nggak 15 tambah 1 hasilnya 8? Tidak mungkin ya. Kalau 5 tambah 3, 8. Berarti yang kita pakai adalah angka 5 dan 3. Berarti sini adalah pastinya positif semua ya, karena di sini plus 8, berarti ini positif semua. Plus, kemudian di sini berapa? 5 sama 3. Jadi kita cek ya. Kalau dikalikan 5 kali 3 hasilnya adalah 15, tapi kalau dijumlahkan 5 tambah 3 hasilnya 8. Itu kuncinya. Jadi jika dikalikan hasilnya yang belakang, tapi kalau dijumlahkan hasilnya yang tengah. Dikalikan hasilnya yang belakang, dijumlahkan hasilnya yang tengah. Gitu ya. Ini adalah faktornya. Nah, selanjutnya kita cari akarnya. Bagaimana cara mencari akarnya? Atau mencari X-nya nilainya berapa gitu. Nah, caranya di sini ada 2 macam ya, X plus 5 dan X plus 3. Berarti kita tulis satu-satu. X plus 5, di sini ada sama dengan 0 kan? Berarti yang pertama sama dengan 0. Yang pertama ini yang 0.
Atau itu simbolnya seperti V ya. Atau yang belakang ini yaitu X plus 3 sama dengan 0. Nah, kalau yang depan ini 0 kali berapapun kan hasilnya pasti akan sama dengan 0. Atau boleh yang belakang ini, kalau X plus 3-nya ini 0, berarti nanti kali berapapun juga akan sama dengan 0. Jadi ada dua kemungkinan ya. Kalau X kuadrat itu berarti artinya nanti X-nya ada dua ya. Yang pertama, X plus 5 sama dengan 0. Berarti kalau begitu X-nya sama dengan berapa? Yuk. Ruas kiri ada plus 5, ruas kanan 0. Berarti masing-masing ruas dikurangi 5. Ruas kiri ini kalau kita kurangi 5, jadinya X saja. Ruas kanan kalau kita kurangi 5, 0 kurangi 5 berarti negatif 5. Atau boleh dengan metode pindah ruas ya. Di ruas itu kan tandanya sama dengan ini namanya ruas kiri, yang 0 ruas kanan. Plus 5 itu di ruas kiri pindah jadinya negatif 5. Gitu ya. Nah ini juga sama, berarti X sama dengan plus 3 pindah jadinya negatif 3. Nah, negatif 5 dan negatif 3 ini adalah akar-akarnya. Jadi akarnya ada berapa? Dua angka, bisa negatif 5 atau bisa negatif 3. Karena di sini persamaan kuadrat, berarti X-nya ada 2. Bisa negatif 5, bisa negatif 3. Nah, sekarang gimana cara ngeceknya? Sekarang kita cek ya. Akar-akar ini, X sama dengan negatif 5, ini kalau kita kembalikan ke persamaan kuadratnya ini harus memenuhi. Kalau tidak berarti bukan akarnya. Ya. Nah, kita cek ya. X-nya kita ganti negatif 5. Negatif 5 kuadrat berarti jadinya plus 25 ya. Karena negatif kalau dikuadratkan hasilnya positif ya kan. Kemudian ditambah 8 kali X. X-nya diganti negatif 5. 8 kali negatif 5 berapa? Negatif 40. Kemudian ditambah berapa? 15. Nilainya sama dengan berapa kita cek? 25 tambah 15, 40. 40 kurangi 40, 0. Cocok kan dengan ini? Berarti ini adalah akarnya gitu loh. Kalau yang namanya akar, X-nya itu berapa? Ketika dimasukkan ke persamaan kuadratnya, dia akan memenuhi ya, akan sama persis dengan yang ini. Begitu juga dengan negatif 3, pastilah ya. Kita cek ya negatif 3. Negatif 3 kita masukkan ke persamaan kuadratnya. Negatif 3 kuadrat berapa nilainya? 9 ya. Kemudian X-nya diganti negatif 3. 8 kali negatif 3 berapa? Negatif 24 plus 15. Nilainya sama dengan berapa kita hitung ya? 9 tambah 15, 24. 24 kurangi 24, 0. Cocok kan? Cocok. Nah, kalau misalkan apakah nilai 1 itu bukan faktornya? 1 itu faktornya bukan. Coba kita cek saja ya. Kita cek. 1 kuadrat nilainya adalah 1. 8 kali 1 nilainya adalah plus 8. 15 plus 15. 1 tambah 8, 9. 9 tambah 15, 24. Padahal di sini yang dimintakan sama dengan 0. Ini 24. Berarti bukan. Berarti 1 itu bukan faktornya. Pasti angka yang lain nggak ada yang bisa. Hanya ada 2 X ini, yaitu negatif 5 dan negatif 3. Ini faktornya. Yang lain pasti tidak. Maka kalau dengan cara memfaktorkan, ini kita sudah pasti akan menemukan jawaban yang benar. Daripada kita uji coba satu-satu apakah jawabannya 1, kemudian kita cek ternyata salah, oh berarti bukan. Kemudian 2 dimasukkan lagi, ternyata salah, berarti bukan. 3 ternyata salah juga, berarti bukan. Itu akan lama. Maka cara yang paling mudah yaitu dengan cara memfaktorkan seperti ini untuk mencari nilai X-nya. Baik, untuk lebih jelasnya kita beri contoh yang kedua ya, yang ada unsur negatifnya. Ayo, bagaimana caranya? Ya, caranya sama dengan yang tadi. Langkah pertama kita harus buat berapa kurung? Ya, 2 kurung dulu ya. Kalau ada bentuk seperti ini buat 2 kurung, sama dengan 0. Selanjutnya X kuadrat itu adalah X kali X. Nah, di sini angkanya adalah negatif 7 dan negatif 18. Yang pertama yang kita ambil adalah yang belakang dulu. Negatif 18, karena ini kata kuncinya, yang belakang. Negatif 18. Kita gunakan perkalian. Berapa kali berapa yang hasilnya negatif 18. Negatif ya, pastinya satunya positif, satunya negatif. Karena kalau negatif itu kan plus kali min, atau min kali plus. Ya, boleh dibolak-balik. Nah, sekarang kita cek faktornya. 18 itu bisa kita gunakan perkalian 18 kali 1. Negatif positifnya nanti saja dulu ya. Kita tulis angka faktor-faktornya dulu. Atau boleh juga 9 kali 2. 9 kali 2 juga 18 kan? Atau
6 kali 3. 6 kali 3 juga 18. Masih ada lagi? Sudah, sepertinya tidak ada ya. Nah, di sini yang faktornya ini adalah ini. Kemudian kita cek tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya angka berapa ini? Negatif 7 ya. 7. Nah, 18 sama 1 mungkin nggak jumlahnya atau selisihnya sama dengan 7? Tidak mungkin ya. Ini kalau dijumlahkan 18. 18 tambah 1, 19. Kalau dikurangi, berarti 17. Berarti tidak mungkin 7 ya. Berarti yang ini salah. Tidak mungkin. 9 dan 2? Mungkin. 9 kurangi 2, 7. 2 kurangi 9, negatif 7. Nah, ini. Kalau 6 dan 3, 6 tambah 3, 9. 6 kurangi 3, 3. Tidak mungkin jadi 7. Berarti yang ini tidak mungkin. Berarti yang mungkin adalah yang ini. Ya kan? Nah, biar jadi negatif 7, berarti yang negatif yang besar ya. Negatif 9 sama positif 2. 2 dikurangi 9 nilainya 7. Tapi kalau dikalikan coba cek ya. Negatif 9 kali plus 2 nilainya negatif 18. Cocok. Berarti kalau begitu angkanya adalah negatif 9 dan plus 2. Kita cek ya. Belakang kali belakang hasilnya negatif 18. Angka ini kalau dikalikan harus negatif 18. Negatif 9 kali 2. Negatif kali positif hasilnya negatif. 9 kali 2, 18. Kalau dijumlahkan, negatif 9 tambah 2, hasilnya adalah negatif 7. Nah, ini adalah faktornya. Sudah ketemu faktornya. Kemudian kita cari akarnya. Akarnya berapa? Berarti akarnya adalah X. Kalau mau langsung ditulis, ya berarti X sama dengan, ini kan X min 9 sama dengan 0 harusnya ya. Tapi kita langsung X sama dengan, berarti min 9, kalau pindah jadinya plus 9. Kemudian, atau X yang belakang ini adalah plus 2, kalau pindah jadinya min 2. Jadi, himpunan penyelesaian dari bentuk persamaan kuadrat ini adalah X yang memenuhi adalah 9 atau negatif 2. Baik, ini ya caranya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum bisa dipahami, diputar ulang ya, atau diperlambat videonya juga bisa ya, di setel di pengaturan video. Baik sahabat Fastesmet, kita lanjut ke PK atau persamaan kuadrat bentuk yang kedua, yaitu A-nya lebih besar dari 1. Jadi di depan X kuadrat itu lebih besar dari 1, bisa 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Kalau tadi kan nggak ada angkanya, ya ini yang di depan X kuadrat itu adalah A-nya lebih besar dari 1. Bentuk umumnya masih sama dengan yang tadi ya. Nah, ini ada dua cara, sebenarnya banyak cara ya. Ini kita akan berikan dua cara saja. Ya, cara yang pertama adalah seperti ini caranya. Langkah pertama tetap kita buat 2 kurung sama dengan 0. Nah, bedanya kalau yang tadi itu hanya X sama X, di sini juga harus ada angkanya. Kemudian di sini ada L dan N. Ketentuannya bagaimana cara membacanya? Begini caranya ya. A itu adalah, nanti kita buat 2 kurung ya. Yang pertama, depan kali depan itu akan sama dengan depan. Ya. K kali M sama dengan A. K kali M sama dengan A. Yang depan ya. Kemudian yang belakang adalah C. Langsung ke yang belakang dulu. Belakang kali belakang nilainya adalah yang belakang. Berarti L kali N akan sama dengan C. Jadi angkanya kalau dikalikan yang belakang, itu angkanya ini kalau dikalikan hasilnya akan yang belakang. Depan kali depan hasilnya depan, belakang kali belakang hasilnya yang belakang. Nah, bagaimana dengan yang tengah-tengah? Yang tengah-tengah adalah perpaduan antara depan dan belakang. Jadi caranya adalah jauh kali jauh, dekat kali dekat, ya. Jauh kali jauh berarti K kali N ditambah dengan dekat kali dekat, L kali M, nanti akan sama dengan tengah-tengahnya. Begitu ya. Nah, ini cara yang pertama. Nanti kita akan berikan cara yang kedua. Mungkin lebih mudah cara yang kedua ya. Tapi nanti silahkan kalian pakai cara yang paling mudah menurut kalian ya. Kita langsung ke contoh ya. Baik, 2x kuadrat plus 11x plus 15 sama dengan 0, berarti langkah yang pertama kita buat apa? Iya, buat 2 kurung sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya kita isikan 2x kuadrat. Apa kali apa yang hasilnya 2x kuadrat? Ya, pastinya adalah 2x kali X, ya kan? 2x kali X hasilnya 2x kuadrat. Selanjutnya, berapa kali berapa yang hasilnya 15. Tapi nanti perpaduan jauh kali jauh, dekat kali dekat adalah 11. Kata kuncinya adalah 15 dulu ya. 15 itu bisa menggunakan perkalian antara 15 kali 1. Atau 5 kali 3.
Mau pakai yang mana kita cek. 53 ya, boleh ya. Di sini, karena di sini positif semua, berarti ini positif kali positif pastinya ya. Karena di sini 11-nya juga positif. Berarti kita pakai yang 5 kali 3. Kita cek. Depan kali depan, nilainya depan. Sudah benar ya. 2x kali x, hasilnya 2x kuadrat. Belakang kali belakang. Plus 15 kali plus 3, hasilnya plus 15. Oh, plus 5 kali plus 3, hasilnya sama dengan plus 15. Kemudian kalau kita cek yang tengah-tengah, kan 11. Kita cek. Dekat kali dekat, jauh kali jauh. 5 kali, kalau nggak ada angkanya berarti berapa? 1. 5 kali 1 nilainya adalah 5, kemudian jauh kali jauh. 2 kali 3 nilainya adalah 6. Kalau kita jumlahkan, 5 tambah 6 berapa? 11. Cocok nggak? Nah, cocok. Berarti inilah faktornya, yaitu apa? 2x plus 5 kali x plus 3. Nah, ini faktornya. Berarti jadinya adalah 2x plus 5 sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0. Nah, yang pertama, 2x sama dengan plus 5-nya kita pindah ruas. Jadinya adalah min 5. Gitu ya. Kemudian yang ini kita selesaikan dulu. Berarti sama dengan min 5. Kebalikannya perkalian adalah bagi ya. Atau masing-masing ruas dibagi 2. Ini bagi 2 tinggal 1. Yang ini bagi 2 berarti min 5 per 2. Atau yang ini x sama dengan plus 3. Kalau pindah ruas jadinya adalah min 3. Jadi sudah ketemu ya. Akar-akarnya adalah atau x1, x yang pertama ini adalah x yang kedua. Akar-akarnya adalah negatif 5 per 2 dan negatif 3. Jadi akar-akarnya adalah ini ya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat atau mencari akar dengan cara yang kedua ya. Untuk apa namanya? A-nya lebih besar dari 1. Jadi soalnya masih sama dengan yang tadi, kita cek pakai cara yang kedua. Cara yang pertama tadi sudah ya, kita masuk ke yang kedua. Caranya adalah seperti ini. Langsung saja kita buat model seperti ini. Kalau di sini AX, ya berarti sini juga AX. Ini juga AX. Wajib sama persis. Kemudian di sini A, di depan X kuadrat itu A. Berarti di sini yang diambil A-nya saja. X-nya tidak usah. Ya. Ini wajib ditulis ya, yang ini wajib. Nah, sekarang kita harus mengisikan titik-titik ini. Titik-titik ini ketentuannya adalah titik-titik kali titik-titik itu akan sama dengan A kali C, jadi depan kali belakang. Ya, kalau di sini juga sama ini, 2 kali 15. Ini, 2 kali 15 berapa? 30. Jadi kata kuncinya adalah 30 ini nanti. Ya. Kemudian yang selanjutnya, titik-titik ini kalau dijumlahkan hasilnya akan sama dengan B. Jadi angka itu nanti kalau dijumlahkan akan sama dengan tengah-tengahnya. Berarti nanti sama dengan 11. Gimana? Kita langsung praktek aja ya. Langkah pertama berarti kita buat 2 kurung ya, sama seperti tadi ya. Karena di sini adalah 2x, berarti ini pasti 2x plus titik-titik. Nanti saja kita tidak usah nulis dulu. Kemudian di sini juga 2x ya. Jadi buat 2 kurung ya. Kemudian dibagi dengan, karena di sini adalah angka koefisiennya 2, berarti kita tulis 2 sama dengan 0. Wajib 0 ya, tidak boleh tidak. Ruas kanan harus 0. Selanjutnya kita isikan di sini plus titik-titiknya itu berapa ya. Yuk kita cek. Diingat, dikalikan 2 kali 15 berapa? 30. Nah, kata kuncinya adalah angka 30 ini. Ya, 30 ini bisa kita gunakan perkalian antara 30 kali 1. Terus 10 kali 3. Atau yang lain lagi 5 kali 6. Dan seterusnya ya, masih banyak sebenarnya. Atau yang lainnya lah ya. Nah, sekarang yang diminta di sini yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah 11. Coba kita cek. 30 tambah 1 mungkin nggak 11? Tidak mungkin. 10 tambah 3? Tidak mungkin. 11 ya, 13 berarti salah. 5 tambah 6? 11. Nah, yang dipakai adalah yang plus 5 sama plus 6 ini. Karena di sini positif berarti positif semua ya. Karena di sini yang tengah-tengah positif. Berarti plus 5 sama plus 6. Berarti yang di depan adalah 5, yang belakang adalah 6. Atau dibalik juga boleh. Yang depan 6, yang belakang 5 nggak masalah ya. Ini belum selesai, ini masih ada per 2-nya ya. Nah, ini harus hilang di sini. Coba kita cek. Yang bagian depan itu adalah 2x plus 5. 5 kalau bagi 2 bisa nggak? Tidak bisa, berarti yang bagian depan tidak bisa dibagi 2. Coba yang bagian belakang, apakah semuanya habis dibagi 2? 2 bagi 2 bisa. 6 bagi 2? Bisa, berarti yang ini bisa dibagi 2. Berarti yang belakang ini kita coret dengan 2. Dibagi 2 dapat 1 ya. 2 bagi 2 nilainya 1. 6 bagi 2 nilainya 3.
Nah, jadinya kalau kita tuliskan ini adalah 2x plus 5, kemudian 1 kali X berarti samanya dengan X plus 3. Ini sudah dibagi 2 ya. 2X plus 6 kalau dibagi 2 hasilnya adalah ini. Nilainya sama dengan 0. Nah, ini sudah bentuk pemfaktoran ya, lebih mudah sepertinya ya. Baik, kalau sudah kita cari akarnya. Oke, 2X sama dengan langsung sama dengan plus 5 pindah ruas jadinya min 5. Atau X plus 3 kalau pindah ruas jadinya X sama dengan min 3. Yang ini sudah ketemu. Yang ini masih ada 2X. Berarti masing-masing ruas bagi 2. Bagi 2 tinggal X, min 5 bagi 2, min 5 bagi 2. Jadi jawabannya sama dengan yang tadi ya. Silahkan nanti kalian mau pakai cara yang mana yang menurut kalian mudah, dipakai saja. Nah, sekarang kita kasih contoh yang kedua yang angkanya lebih besar dan ada unsur negatifnya. Kita pakai cara yang kedua ya. Baik, langsung aja kita cek angka yang di depan adalah 6x kuadrat. Bentuknya ya, 6x kuadrat plus 11x min 10 sama dengan 0. Langkah pertama kita buat 2 kurung ya, seperti biasa dibuat 2 kurung. Karena di sini ada angka 6, berarti harus dibagi dengan 6. Ya, kita tulis 6x kuadrat berarti di sini adalah 6x, di sini juga 6x. Itu ya. Kalau sudah, selanjutnya kita kalikan yang depan kali yang belakang ya. 6 dikali dengan negatif 10. Berapa hasilnya? Negatif 60. Nah, ini kata kuncinya. Negatif 60 ya. Ini bisa kita gunakan perkalian antara berapa kali berapa. Kan banyak tuh ya. Negatif 60 tuh kemungkinannya dikalikan kan banyak banget angkanya. Kalau mau mudah buatlah gini. Buatlah pohon faktor. 60 bagi 2 nilainya sama dengan 30. 30 bagi 2 nilainya sama dengan 15. 15 bagi 2 nggak bisa, bagi 3 nilainya sama dengan 5. Nah, kita operasikan, kita otak-atik, kita modifikasi angka-angka ini biar nanti jumlahnya itu sama dengan 11. Ini kalau kita kalikan kan semuanya pasti 60 ya. Karena ini adalah akar-akarnya, apa namanya, faktor-faktornya. Kalau dikalikan semua pasti 60. Nah, kita tinggal memodif saja. Coba kita cek ya, kalau 2 kali 2 nilainya berapa? 4. 3 kali 5? 15. 15 sama 4 mungkin nggak jadi 11. Mungkin ya. Berarti angkanya adalah 15 kali 4. 15 kali 4 itu 60. Tapi bisa jadi 11 ya kalau dikurangi, bukan ditambah ya, dikurangi. Nah, di sini adalah negatif 60. Negatif itu berarti salah satu harus positif, salah satu negatif. Ya, jadi yang positif yang mana? Dilihat. Di sini plus 11, berarti yang 15-nya itu pasti yang positif. Ya, kemudian yang ini adalah negatif 4. Kalau kita hitung, kalau kita jumlahkan, 15 kurangi 4 berapa? 11 ya, cocok. Berarti angkanya adalah yang ini. Berarti di sini adalah berapa? Plus 15, kemudian min 4. Nah, sama dengan 0. Sudah ketemu kan? Nah, sekarang kita tinggal bagi saja. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kita harus menghilangkan angka 6 yang bawah ini. 6 bagi 6 tentu bisa. 15 bagi 6 tidak bisa ya. Kemudian 6 bagi 6 bisa. 4 bagi 6 tidak bisa. Maka 6 ini harus kita rubah bentuk, kita modif ya. 6-nya itu kita buat menjadi 3 kali 2. 3 kali 2 kan 6. Berarti yang ini sudah nggak dipakai ya. Jadinya kita modif menjadi 3 kali 2. Nah, sekarang yang depan. Apakah yang depan ini kalau bagi 3 bisa? Habis ya. 6 bagi 3 bisa. 15 bagi 3 bisa. Berarti bisa. Yang depan kita bagi dengan 3. 6 bagi 3 nilainya adalah 2. Karena ada X-nya berarti 2X. Plus 15 bagi 3. 15 bagi 3 itu nilainya adalah 5. Karena di sini plus ya. Plus. Nah, ini adalah faktor yang pertama. Faktor yang kedua. 6X min 4. Ya, berarti bagi 2. 6X bagi 2 berarti 3X. Negatif, tetap negatif. 4 bagi 2, 2. Begitu ya. Kalau kita coret seperti ini jadinya. Sama dengan 0. Nah, sudah ketemu faktornya. Berarti faktornya yang pertama 2X sama dengan negatif 5. Ya, karena ini positif pindah ruas jadinya negatif. Atau yang kedua 3X sama dengan pindah ruas jadinya adalah 2. Gitu ya.
Dilanjut lagi berarti X sama dengan negatif 5 bagi 2 berarti negatif 5 per 2. Yang ini X-nya sama dengan 2 per 3. Nah, sudah ketemu faktornya. Akar-akarnya adalah X-nya sama dengan min 5 per 2 atau X-nya sama dengan 2 per 3. Bagaimana menurut kalian lebih mudah yang mana? Silahkan pakai cara yang menurut kalian mudah. Ya, ini adalah untuk yang cara memfaktorkan. Kita akan ketemu lagi di sesi selanjutnya yaitu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna ya. Kita akan bahas yang ini di pertemuan selanjutnya dan juga cara rumus kuadratik atau rumus ABC. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk Vestos Math Solusi Cepat Matematika biar nanti pelajarannya tidak ketinggalan dan bisa mengikuti semuanya dengan baik. Terima kasih, selamat belajar, mudah-mudahan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.